Halo teman-teman, hari ini tanggal 13 Oktober Gereja Katolik memperingati Santo Eduardus. Santo Eduardus ini lahir di Islip, Oxford, sebuah kota terkenal di Inggris, kira-kira pada tahun 1004. Kira-kira teman-teman ada yang sudah pernah pergi ke Inggris belum? Kalau belum, sama saya juga belum. Nah, ayahnya bernama Ed Hellard. Dia itu adalah salah satu raja Inggris yang tersohor namanya. Sedang ibunya bernama Emma. Ibunya ini adalah Ratu Normandia. Normandia itu di mana? Normandia ada di Perancis Barat. Nah, semenjak kecil ia dididik di sekolah biara. Oleh pendidikan para biarawan itu, ia berkembang menjadi seorang putra raja yang berhati mulia, berbakti kepada Allah dan sesama, terutama rakyat-rakyat kecil. Ketika berusia 10 tahun, ia lari ke tanah air ibunya. Karena di kerajaannya terjadi percobaan pembunuhan atas dirinya oleh bangsa Denmark yang menyerang Inggris. Di sana ia tinggal bersama pamannya, seorang panglima di Normandia, Perancis Barat. Di Normandia, ia tetap hidup suci dan menunjukkan sikap hidup yang terpuji di tengah-tengah segala kejahatan bangsa Normandia. Nah, Eduardus ini punya ungkapan yang sangat menarik dan sangat menginspirasi banyak orang. Bunyinya begini: lebih baik saya kehilangan kerajaan daripada memperolehnya dengan darah dan pembunuhan. Sepeninggal saudaranya, Herde Kaunete, sebenarnya Eduardus ini punya saudara lain, saudara kandung namanya Herde Kaunete. Dalam perjalanan waktu saudaranya ini meninggal, sehingga Eduardus terpilih menggantikan saudaranya menjadi raja pada tahun 1042. Sebetulnya ia sendiri tidak suka menjadi raja, tetapi rakyat sangat mencintainya dan mendesak dia menjadi raja. Ia menerima jabatan itu dengan penuh pengorbanan dan tanggung jawab. Sebagai raja, ia berusaha keras meniadakan semua kesan permusuhan, mempertahankan nasib kaum miskin dan rakyat kecil, dan membantu perkembangan gereja. Untuk menyemarakan lagi penghayatan iman umat, ia merombak semua kuil menjadi gereja bagi upacara-upacara suci. Walaupun ia mempunyai istri, namun ia hidup penuh pantang bersama istrinya yang bernama Edith. Nah, karena kebaikannya, karena usahanya untuk memperbaharui gereja, menghidupkan penghayatan umat akan ajaran iman Kristen yang benar, orang kemudian menjulukinya sebagai pengaku iman. Ia membantu gereja menyebarkan iman Kristen. Akhirnya Eduardus ini wafat pada tanggal 13 Oktober tahun 1066. Dan pada tahun 1617 ia dinyatakan sebagai santo. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita teladani dari Santo Eduardus ini? Ada beberapa hal loh. Yang pertama, dia berani menolong rakyat-rakyat kecil, berani menolong orang-orang miskin. Nah, apakah kita sudah berani atau belum untuk menolong teman-teman kita yang kesusahan? Ingat bahwa Tuhan Yesus pernah bersabda bahwa kita harus saling membantu, harus saling mengasihi, bahkan kita harus menggunakan harta kita untuk menolong orang lain. Selain itu, Santo Eduardus ini adalah orang yang taat keimanannya, yang taat kepada ajaran Kristiani. Nah, gimana dengan kita? Apakah kita sudah taat menjadi anak-anak Kristus, menjadi murid-murid Tuhan yang berbakti kepada Tuhan?
Nah, kalau belum, ayo kita harus meneladani kembali teladan Santo Eduardus dalam kehidupan kita. Dadah! Tetaplah setia dalam iman sampai akhir, dan Tuhan akan memberimu mahkota kehidupan. Kutipan Paus Fransiskus.